anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya ingin bersyukur, bergembira dan memuji Anda semua, termasuk yang tadi saya dengarkan dari awal berbicara sangat cerdas, melebihi saya. Saya bukan soal mengagumi Anda, bukan soal Anda mentakjubkan, tetapi karena Anda telah menunjukkan kepada saya perilaku-perilaku dan ekspresi yang membuat saya mau tidak mau lebih mencintai Anda lagi. Jadi karena menambah cinta saya itulah. Tapi gini, cinta itu seperti sejenis minuman yang Anda harus perjelas dulu wadahnya, apa dia slogi, apa Anda bawa batok, apa Anda bawa gelas atau bawa cangkir, Anda harus punya spektrum dulu. Jadi sebelum kita ngomong Jam'iyah Al-Ma'iyah, Jannatul Ma'iyah, Anda semua di seluruh Indonesia persis seperti ini. Harapan-harapan saya ke depan, sampai ke soal yang tadi disebutkan globalisasi, khandak kita ini khandak pada level apa, pada konteks apa, dan sebelum itu semua, kita mesti memperjelas dulu posisi kita. Jadi Anda ini kalau naik ojek, itu berarti kan skalanya cuma dari kampung ke kampung. Tapi kalau Anda naik kereta, berarti mungkin Anda agak dari kota ke kota. Kalau Anda naik pesawat, dari pulau ke pulau. Nah, Anda ini sedang dalam menjalani kehidupan yang ojek, apa yang kereta, apa yang pesawat. Dan tiga itu tidak hanya tiga, dia juga bisa bermacam-macam, ada 1000 kendaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pilkada pasti bagian dari itu semua, tapi pilkada ini kan urusan ojek. Urusan jangka sangat pendek, urusan ini cuman battle, ya, ini pertempuran sesaat. Dan yang Anda lakukan ini jangka panjang. Nanti saya akan jelaskan. Oleh karena itu, Mbok udah sekalian aja kita berangkat dari awal mula. Anda ingat ketika Allah ambil keputusan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan kata-katanya fil ardi khalifah. Jadi Allah akan bikin khalifah di bumi. Kemudian ada adegan di mana malaikat menawar, membantah. Kemudian yang paling ngeyel kemudian diibliskan. Malaikat yang diibliskan, dia dikasih peran yang berbeda, kan gitu. Antagonis, jadi kalau Jibril itu protagonis, kalau Kanzul Jannah ini, si iblis ini, maka disebut iblis karena dia antagonis. Kita tidak omongkan itu, tapi adegannya adalah setelah dia dibikin oleh malaikat Israel dengan mengambil tanah liat, entah dari Kebumen, entah dari Purworejo, saya tidak tahu. Saya belum selidiki sampai saat itu, tapi jelas tanah liat ya gitu. Israel lah yang membuat patung atau tapel itu. Maka dia juga yang punya hak untuk mengambil nyawa yang dititipkan oleh Allah kepada tapel itu. Jadi tidak ada orang yang berhak kecuali dia berjasa sebelumnya, kan begitu. Saya tidak persoalkan itu. Yang saya ingin omongkan sama Anda adalah begitu dibikin tapel dan ditiupkan roh 3 kali, bahkan 4 kali oleh Allah. Pertama kalbunya, kemudian akalnya, kemudian batennya, butunnya, kemudian syahwatnya. Itu kan terus sama Allah tidak disuruh taruh di bumi tapi di surga. Kan di surga. Nah, maka si oposan ini yang namanya iblis ini punya alasan untuk meneruskan oposisinya. Loh, katanya di bumi kok di surga. Demi firmanmu sendiri aku akan pindahkan Adam ini dari surga ke bumi, kan begitu. Karena janjinya kan keputusan presiden kan ditaruh di bumi, kok ditaruh di surga, kan gitu. Maka terjadilah fenomena yang namanya talbis. Terjadilah fenomena di mana Adam taat kepada yang datang kepada dia, yang ternyata iblis, tapi dia tidak tahu bahwa itu iblis karena kostumnya kostum malaikat. Wajahnya wajah malaikat, make-upnya make-up malaikat. Cukurannya bahkan bajunya segini juga baju malaikat. Jadi si Adam merasa
dia sedang ditamui, mendapat tamu yang namanya malaikat. Bukan Jibril, bukan Mikael. Kalau Anda orang Jawa, bukan Joborolo, bukan Mokoholo, bukan Hosoropolo, juga bukan Joborolo. Bukan Hojorolo. Itu kalau Israel itu Hajarala. Kalau Jawa, Bugis saya tidak tahu. Kapan-kapan. Ya. Jadi talbis adalah fenomena kemunafikan pertama. Fenomena pencitraan. Jadi iblis mencitrakan diri sebagai malaikat, maka manusia tertipu dan Adam seluruh Indonesia tertipu oleh talbis itu. Gitu kira-kira ya. Oke, ini pertama. Jangan berhenti pada simbol, jangan berhenti pada kostum malaikatnya. Apa saja, pokoknya apa yang menurut orang dianggap baik, itulah yang dipakai oleh para orang yang berkepentingan supaya dipilih dia akan berpakaian seperti itu kan gitu. Kan gitu. Nah, ini tidak ada ikatan apakah serban atau bukan, tidak ada masalah. Sebab serban itu juga kostumnya Rasulullah, juga kostumnya Abu Jahal, sama aja. Jadi saya tidak curiga kepada kostumnya, saya curiga kepada pengkostumannya. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, terjadilah peristiwa kemunafikan yang pertama, dan Anda tahu kalau saya belok sedikit, sesungguhnya konstelasinya setahu saya di Al-Quran itu tidak ada ini Muslim, ini Nasrani, ini Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Galuh, Dharma Gandul, tidak gitu. Setahu saya konstelasinya adalah Muslimun, Munafikun, Kafirun, Musyrikun, Fasikun, Zolimun, dan seterusnya. That's constellation. Jadi saya tanya sama Anda dulu ini supaya objek atau kereta atau pesawatnya jelas. Menurut Anda yang penting itu Anda apa kelakuan Anda? Jadi yang penting itu akhlaknya apa identitasnya? Oke. Akhlaknya. Nah, dari kepastian jawaban Anda ini saya ingin belok sedikit, bahwa musuhnya orang Islam itu adalah kemungkinan perilakunya sendiri yang mungkin berlaku munafik, yang mungkin berlaku syirik, yang mungkin berlaku fasik, mungkin berlaku zalim. Gitu ya. Demikian juga orang yang merasa bukan Islam apa dia Kristen, dia juga punya musuh. Musyriknya mereka, munafiknya mereka, dan seterusnya. Saya ngomong kualitatif, saya tidak sedang ngomong pilkada. Nanti dulu. Kalau Anda sudah matang dengan semua peta itu tadi, baru nanti menerjemahkan. Kalau soal pilkada Jakarta kan sangat gampang milih siapa. Sangat gampang lah. Masa Anda gitu aja tidak bisa milih. Masa. Dua makanan memang tidak enak. Belum jelas enak apa tidak. Tapi yang satu makanan jelas beracun itu. Itu soal gampang. Itu satu ya, nanti diinget-inget saya akan tambahin lagi dua. Masa gitu aja nggak bisa milih. Gitu masih tanya, masih fatwa gimana, kita kan, masa kita terlibat dalam afala ta'qilun, afala tatafakkarun kan gitu, masa gitu aja nanya kan gitu. Itu masa sudah gede nanya, Bu saya dulu keluar dari mana, masa gitu. Terpaksa ibunya talbis atau dari sini nak kan gitu kan. Oke. Kalau tidak disebut yang gitu-gitu kurang bahagia mereka. Kalau sudah sampai ke situ mereka bahagianya luar biasa. Karena dari situlah mereka dulu keluar ke dunia kan begitu kan. Sehingga itu sangat menarik bagi mereka. Oke, saya teruskan. Ini tadi belok sedikit ya untuk catatan kakinya bahwa nah di antara fasikun Anda tahu ya, fasikun adalah orang yang wala takunu kalladzina nasullah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, itu definisi dari Allah. Jadi orang yang lupa asal usul, lupa makro, lupa rentang waktu, lupa hulu, lupa hilir gitu ya. Sehingga dia fasik, sehingga dia tidak kenal dirinya. Dia tidak tahu dia dulu bapak ibunya dari mana, sehingga ketika dia di Jakarta dia juga tidak tahu siapa dirinya gitu ya. Itu fasik. Kalau orang fasik ini tidak terlalu berbahaya. Ini rata-rata kan orang memang punya tingkat kefasikan masing-masing. Zolim itu kalau bahasa Jawanya adigang, adikung, adikuno. Dia suka injak-injak orang.
Kurang apa, semua kan sudah kalian miliki. Emang milik siapa itu? Mall-mall, gedung-gedung gede-gede itu punya siapa? Kan milik temanmu toh. Nah mereka masih ingin tanahnya juga mau dibeli, jabatannya juga mau mereka. Jadi ini sudah dikasih hati, masih minta rempelo, usus, entel-entel. Ya, minta kaki, tangan, kepala pun dia minta sekarang. Gitu loh. Kamu kejelungup loh nanti. Kamu kejelungup itu kejelungup. Ini kita harus pahamkan kepada teman-teman yang bukan Jawa. Kejelungup itu satu jenis orang jatuh. Jadi kalau jatuh gini ndelosor. Kalau jatuh gini ngeblak. Kalau kejelungup tuh gini. Jadi nungging, nyungsep. Dan semua politisi akan mengalami beberapa jenis ini. Anda tunggu aja waktunya. Negak kejelungup, ini nanti yang paling parah itu dipeloroti katoke. Kehilangan aji, kehilangan muru'ah, kehilangan marwah, kehilangan derajat, kehilangan martabat, kehilangan aji. Aji itu asal kata dari pengajian. Pengajian itu bukan mengajari. Pengajian itu adalah orang bersama-sama mencari derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. That is aji. So namanya pengajian. Kalau mengkaji itu intelektual kognitif. Itu literasi, itu akal. Jadi pengkajian. Kalau pengajian itu kita kumpul ini, Anda bahagia, Anda apresiatif kepada apa saja. Karena Anda ikhlas satu sama lain, maka Anda tidak terlalu verifikatif terhadap nada lagu. Agak pales, tidak ada masalah. Karena pales itu juga bagian dari keindahan. Karena hidup ini bukan lagunya pales apa tidak. Hidup ini bukan tantanganmu seberapa besar. Hidup ini adalah bagaimana kamu menghadapinya. Jelas ya? Hidup itu bukan istrimu cerewet apa halus. Hidup adalah bagaimana kamu memperlakukannya. Kan begitu? Kan begitu. Demikian juga masalah-masalah yang kamu hadapi tiap hari. It's not about the problem, but about how you solve it. Understand? Ini loh, Rek. Ingat-ingat itu. Anda harus takabur kepada masalahmu, kepada problemmu. Takabur itu haknya Allah. Kalau dilakukan kepada makhluk. Takabur itu ngendas-dasi. Jadi lu pegang kepalanya, itu takabur. Ya, Anda ngedein, membesari. Bukan membesarkan, membesari. Kamu kecil tau, dia takabur. Nah, Anda terhadap masalahmu, terhadap Republik Indonesia, Anda harus takabur. Bukan kepada presidennya, bukan kepada calon gubernurnya, bukan kepada menterinya, tapi kepada masalah Anda harus mutakabir. Anda harus lebih besar dari masalahmu, benar nggak? Kan begitu. Kalau kamu lebih kecil dari masalah, kamu ditakaburi masalah, hancurlah kamu.